잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja pada video kali ini saya akan memaparkan 3 materi. Nah, di mana materi yang pertama itu coba jelaskan secara singkat definisi dan dimensi kemiskinan. Nah, perlu kita ketahui bersama, definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat atau golongan yang selanjutnya disebut miskin menurut Nugroho 1945. Nah, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Nah, sedangkan dimensi kemiskinan berdasarkan penyebabnya ada 3 dimensi kemiskinan. Yang pertama dimensi alamiah, kedua dimensi struktural, dan yang ketiga dimensi kultural. Nah, dimensi alamiah adalah kemiskinan alamiah dapat terjadi karena sumber daya alam yang terbatas, bencana alam yang menggunakan teknologi yang rendah. Sedangkan dimensi struktural menurut Sri Purwatiningsi 2007 mengatakan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi akibat adanya ketimpangan sosial dengan kebijakan pemerintah yang justru tidak bersahabat dengan penduduk. Menurut pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya kemiskinan dapat terjadi karena suatu organisasi atau pemerintah memutuskan suatu kebijakan sehingga mengakibatkan penduduk mengalami kemiskinan. Sedangkan dimensi kultural adalah kemiskinan kultural disebabkan oleh nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang seperti apatisme dan boros, inferior, tidak mandiri, dan tidak terintegrasinya unit masyarakat secara efektif dengan lembaga yang ada. Nah, yang kedua itu coba jelaskan paradigma kemiskinan dan perubahan paradigma kemiskinan. Nah, adapun paradigma kemiskinan yang pertama yaitu paradigma neoliberal, di mana pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan. Menurut Eni Febriana 2010, pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Nah, yang kedua yaitu paradigma demokrasi sosial, di mana paradigma ini tidak dapat melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan struktural. Nah, menurut Eni Febriana 2010, ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam suatu masyarakat. Adapun perubahan paradigma kemiskinan yang pertama yaitu paradigma basic need approach, di mana paradigma ini menjelaskan bahwa penduduk miskin dianggap sebagai objek dan beban pembangunan sehingga kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan dan proteksi sosial, akses terhadap infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur keuangan yang berfokus pada penyebab kemiskinan sesaat. Nah, yang kedua yaitu paradigma basic ring approach, di mana fokus utama dalam basic ring approach adalah menganggap penduduk miskin sebagai subjek dan aset pembangunan yang menitik beratkan kepada terpenuhnya hak-hak dasar. Nah, yang ketiga yaitu coba jelaskan penyebab akar kemiskinan. Yang berikut adalah faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua masyarakat pengangguran yang meningkat, yang ketiga pendidikan yang rendah, 4 terjadinya bencana alam, yang kelima distribusi pendapatan yang tidak merata, serta adapun akar masalah kemiskinan antara lain upaya minimum yang tidak memadai, taraf kehidupan masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan bekerja. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't give